nggak Raffi, apa rahasia kenapa nasi mandi disebutin kata nasi mandi ya? Karena dia udah mandi. Mana ya kalau kita tes bacaan ya? Waduh. Aduh. Kamu dulu lah, baru aku Rafatah dulu Al-Fatihah. Rafatah itu udah bisa Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, terus Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Terus? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Luar biasa, mantap. Alhamdulillah tadi udah selesai live book berans. Aku dari Facebooker langsung sini dan aku ngejar supaya kita bisa sholat tarawih dan di rumah. Memang kan banyak orang kan, aku banyak keluarga, banyak asisten rumah tangga. Dan hari ini spesial banget. Kita akan diimami oleh Syekh Ali Jaber. Masya Allah, terima kasih buat Syekh Ali Jaber spesial datang ke Andara karena kita bisa beribadah bareng. Tapi sebelumnya kalau kalian pengen mendapatkan hadiah lebaran dari Rans Entertainment, total hadiahnya 1 miliar rupiah. Ini dia. Nah, buat kamu nih yang mau uang tunai total 1 miliar, gampang banget. Caranya, subscribe channel Rans Entertainment. Pencet tuh tombol merah yang ada bacaan subscribe. Lalu pencet tombol playlist Ransmadan 2020. Tonton deh video-videonya sebanyak-banyaknya. Komen sebanyak-banyaknya. Terus pakai hashtag hadiah lebaran. Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon kalian serta akun Instagram. Nah, kita bakal undi di live streaming hadiah lebaran setiap hari jam 8 malam. Ingat ya, akun Instagramnya jangan fake dan jangan komen spam karena nggak akan menang. Karena semakin banyak komen, semakin banyak kesempatan untuk menang. Yuk buruan ditonton. Oke guys, Kita mau ngasih hadiah lebaran. totalnya 1 miliar miliar rupiah. Subscribe Jadi dulu. kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Raffina kita 1717. Tunggu hadiah lebaran dari kita. 1 miliar. Berterima kasih Pak Rapi, Teteh Vicky. Aku baru dapat THR. Udah menerima transferan. Uangnya langsung ditransfer. Telepon dari Kak Gigi udah nyampe. Langsung ditransfer. Terima kasih atas THR-nya. Sudah ditransfer langsung ke rekening saya. Alhamdulillah. Saya dapat cash 5 juta rupiah. Uangnya langsung ditransfer. Sudah ditransfer untuk pengobatan anak saya. Semoga Mas Raffi dan Mbak Gigi selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Yaudah, sekarang kita mau sholat tarawih bareng. Udah siap-siap sebagian, udah pada siap-siap di sini. Ini pasti spesial banget. Alhamdulillah kita bisa sama-sama beribadah, juga kita bisa kebersamaan di bulan suci Ramadan ini bersama-sama. Alhamdulillah saya bangga sekali Raffi Ahmad saya bisa berhadir malam ini. Bisa kita insyaAllah kalau biasanya kalau saya kenalan dengan orang belum saya berani sebutin sahabat saya, tapi insyaAllah kalau beliau berkenan menjadi sahabat, insyaAllah nanti mulai hari ini saya panggil sahabat saya Raffi Ahmad dan semua keluarga. 2009 mulai belajar dari teman-teman karena saya gaul bersama teman, dapatlah kata-kata apa kabar, bagus Mukman, aku cinta kepadamu. Itu yang pertama saya belajar. Selamat, katanya sudah disunat ya? Udah. Pintar. Masya Allah, ini terima kasih loh Syekh datang ke sini. Saya tuh setiap baru pertama kali saya ketemu sama Syekh. Iya betul. Saya ngelihat Syekh ini kan di Hafiz kan berewokan, wah ini ternyata lucu banget. Maksudnya kata-katanya bagus, bisa bikin kita happy dan juga luar biasa deh.
Saya terima kasih. Ya, memang. Rafa tuh lagi takut sih gara-gara cerita Fir'aun. Dia tuh jadi suka takut. Oh, sama yang Sama sebelah Nabi Ismail yang di sebelah katanya bapaknya di sebelah Sini. anaknya, sebelah anaknya. Nah dia takut nanti katanya nanti berarti papa sebelah AA. Dia takut apa Katanya minta tanya sama Pak Ustadz. Nah, nggak ada yang sembeli. Kamu kan disayangi sama bapak, sama mama juga. Iya. Jadi suka nggak bisa tidur. Katanya takut di sebelah. Oh ada. Dengar cerita Nabi. Yang cerita no, Rizky. Yang kena merah. Saya bawa hadiah. Bawa hadiah. Insya Allah. Saya udah ganteng, hebat, bagus. Coba kalau saya kayak begini, aduh. Ya, jangan takut saya ya. Oh, jangan takut. Saya sama ayah kan. Kan nggak disembeli. Ya Allah, ada. Lihat dikasih. Masya Allah. Ini Masya Allah, karpet masih. Ya Allah, ini karpet Masjidil Haram. Karpet Masjidil Haram. Ya. Kemarin kan kita habis umroh, Syekh. Sebelum Terus, corona tuh kita sebelum persis habis umroh. Terus kemarin beli juga di sana si karpet ini, tapi kopernya hilang. Iya, koper kita hilang. Alhamdulillah ternyata Ya Allah, dapat. diganti. Kok bisa gitu ya? Tapi ini subhanallah memang dia tidak jual di luar, tidak ada di. Oh katanya kan kalau di sana suka ada yang jual-jual itu loh. Nah, itu beda sejadah atau karpet di luar, tapi kalau dari Masjidil Haram nanti ada sertifikat, nanti saya titipkan Waduh, sertifikatnya. Kita nggak bisa ngasih apa-apa nih ke sini. Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya diberikan oleh kepercayaan oleh kerajaan dan pengurus Masjidil Haram. Dan kita memang syiarkan wakaf untuk 1 juta penghafal Al-Quran. Makanya Alhamdulillah kami dapat, sebenarnya dia agak panjang. Kalau usahakan dia panjang. Sengaja kita potong supaya sebanyak-banyak kita bisa bagi-bagilah kepada sahabat, teman-teman. Dan ini benar-benar asli. Jadi subhanallah bahan ini dibikin khusus untuk Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Biarpun lama tapi sangat awet. Dia tidak berapapun tahun kita injak, dia tetap kembali stabil ya, tidak terbekas. Tidur. Kemudian anti bakteri, anti bau. Biarpun tumbah air dia tidak berbau. Ya, air atau jus Bahannya atau kopi khusus, ya? tidak berbau. Jadi benar-benar dibikin khusus. Dan saya buatkan dua. Masya Allah. Supaya bisa sholat jamaah ya? Ya, satu buat antum, satu buat istri. Masya Allah, terima kasih banyak. Sayang tuh dikasih. Siapa yang belum pernah umroh? Boleh sholat di sini dulu ya. Sholat di sini dulu, nanti insya Allah berangkat umroh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam istimewa. Malam istimewa. Saya semangat dan merasa bangga dan bahagia. Saya juga. Saya alhamdulillah bisa berkunjung silaturahim ke rumah sahabat saya Raffi Ahmad serta istri dan keluarga besar. Alhamdulillah kita bisa tarawih bersama. Kemudian gimana perasaan tarawih tadi? Panjangan ya? Enggak, tarawihnya. Enggak. Alhamdulillah enggak. Pas. Dikirain kita kayak di Arab gitu. Iya, saya merasa sholat. Kan kadang-kadang suka nonton yang taraweh yang dari Masjidil Haram itu kan panjang banget gitu. Ini kan saya aslinya dari Ya, Madinah. makanya saya tadi nawarin pas kita mau mulai tarawih, gimana Raffi, kita panjangan atau biasa mau tarawih Madinah atau tarawih Indonesia? Indonesia. Ya, makanya kita ambil sedang lah, jangan terlalu cepat dan terlalu juga lama. Dan alhamdulillah berkesempatan bisa tarawih bersama, kemudian bisa silaturahim. Saya bahagia sekali dan terima kasih Raffi dan serta istri atas menyambut saya bisa berhadir malam ini di rumah. Dan insyaAllah malam ini saya selain silaturahim ada yang dirahasiakan tuh. Waduh. Apa ya? Apa ya? Masakan. Waduh. Ternyata saya jago masak. Kamu kalah saya yang masak. Dari Arab. Iya. Ya, kita sekarang akan memasak dua menu ya. Ada nasi mandi dan ada nasi Bukhari. Nasi Bukhari. Ya, Bukhari bukan Bukhari Muslim ya. Bukan. Tapi Bukhari yang memang yang biasa dikenal di kota Madinah, nasi Bukhari. Tahu nggak Raffi, apa rahasia kenapa nasi mandi disebutin kata nasi mandi ya? Karena dia udah mandi. Ya. Apa ya? Kenapa ya? Memang betul sudah mandi karena biasanya orang dulu kalau masak mandi dibikin lubang di bawah tanah. Kemudian ada kayu bakar, ada arang, sudah dinyala betul. Kemudian dimasukin banci yang isi beras. Memang isi beras sudah ada airnya kan. Kemudian diletakkan ke bawah. Baru digantungin dagingnya di atas.
bikin seperti gantungan gitu. Oh, jadi seperti mandi gitu. Ya, makanya ketika dia sudah tertutup di dalam lubang itu, tertutup rapat, dan karena panasnya api, dia otomatis kan berkeringat dagingnya, menetes kepada nasinya. Makanya disebutkan mandi. Nasi mandi. Tadi pada kita mau di sini tapi hujan tadi ya. Ya, ada hujan tadi. Tapi insya Allah kita berkesempatan, kita bisa tunjukkan cara masakan Bukhari. Tapi kali ini biasanya saya di rumah sendiri, sekarang saya di rumah yang saya cintai, Syekh Rafi. Saya dalam kesempatan ini gimana ya kalau kita tes bacaan ya? Aduh. Kamu dulu lah, baru aku Rafathar dulu Al-Fatihah. Tunggu Rafathar malu. Rafathar itu udah bisa Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, terus Kulhu, Al-Ikhlas sudah bisa ya Ayah. Biasa. Sama lagi belajar ayat kursi. Oh, alhamdulillah. Ya kan A? Iya kan A? Iya, tapi nggak dites kan? Oh, nggak dites. Cuma dikasih tahu aja. Iya. Sama kayak gue takut kualitas. Sama kayak saya takut kualitas ya. Nah, gimana kalau kita ambil sederhana aja ya, Iya. sambung ayat lah. Waduh, Itu bukan sederhana. Tapi suratnya surat pendek kan? Saya ikutan Iya, hafis surat dulu. pendek. Surat pendek. Buru-buru. Ya, kan belajar kan. Yang siapa yang tahu aja sambung ya. Iya, Iya, siapa yang tahu ya? sambung aja. Gini ya, yang tahu. Gitu Iya, ya. udah. Ya. Kita coba sambung ayat Iya. bersama Raffi Ahmad. Coba saya bacakan, tinggal Raffi Ahmad sambung ya. Iya, gantian. Coba ya. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambung. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sambung Bismillahirrahmanirrahim. Betul sekali, luar biasa. Kan bisa, katanya kok udah bisa. Iya sih, maksudnya kalau itu mas bisa sih. Kalau itu udah ketawain bapak ya. Kalau alif lam mim bisa ya? Zalikal kitab. Jalika kita bulan tahu aja sekarang. Biar gigi coba. Coba. Alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Terus? Zalikal kitab la raiba fi hudal muttaqin. Luar biasa, mantap. Oh, ternyata juga keluarga-keluarga terkenal, tapi insya Allah bintang ngaji. Masya Allah. Memang kita harus menyediakan waktu untuk ngaji ya. Ini kayaknya panas. Kita tes satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Salli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dua-duanya betul, berarti satu-satu sama dong. Tapi kalau surat ayat gini kok suara saya kecil gitu. Kalau nggak besar. Takut apa? Takut salah ya? Salah sih. Tapi alhamdulillah memang kesempatan istimewa, kita bisa selain tarawih bersama, kita juga bisa berhibur, bersenang-senang, tapi juga sekaligus juga bisa ngaji ya. Alhamdulillah. Saya sebenarnya ingin mendengar Al-Fatihah aja langsung. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana ya? Bener nggak? Tapi ada salah ya? Ada salah ya? Ada salah nggak? Ada salah nggak? Aku ngetawain Ketawa papa sih. Papa. Salah nggak? Papa. Dibikin-bikin. Sebenarnya dari segi hafalannya bagus ya. Mungkin ada beberapa sedikit huruf memang yang harus diperhatikan, seperti misal a'udzu, ujung lidah. A'udzu billahi. Karena mungkin di dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf da ya. Ya, makanya disebutkan za'auzu. A'udzu. Jadi ujung lidah. Orang pernah saya ajarin satu orang kayaknya awam banget masih buta huruf lah, susah sekali. Ayo coba a'udzu, a'udzu, a'udzu. Jadi lidahnya belah kanan. Oh, dia mau dikeluarin lidahnya tapi bukan. Iya, jadi kurang pas. A'udzu. Ya, tapi tidak apa-apa, kita yang penting ada usaha, ada ikhtiar, kita ingin belajar, pasti akan mendapatkan kemudahan. Karena Allah menjanjikan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Siapa yang mau belajar?
Tapi kalau ada kemauan, pasti dapat kemudahan. Saya boleh nanya nggak? Ya. Berarti kalau kita selama ini, pasti kan banyak orang-orang Indonesia mungkin yang hafalannya ada yang salah, panjang pendeknya salah, tajwidnya ada yang salah, tapi dia baca terus kan setiap sholat, itu jadinya dosa apa? Nggak? Pahala nggak? Nggak. Sebenarnya begini, kalau bagi orang awam yang membaca Al-Quran dan dia sudah ada usaha dan ikhtiar mengaji, artinya dia Belajar. ikut guru, dia ikut sama-sama di tempat ramai untuk belajar Al-Quran, tapi karena kemampuannya terbatas, walaupun dia sambil belajar, tapi istilahnya belajar tapi gitu-gitu aja, tidak bisa berubah banyak, insyaAllah tidak berdosa. Justru Allah SWT menjanjikan melalui Rasulullah SAW di hadis yang sahih, "Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia berbata-bata. Berbata-bata artinya sulit, panjang pendeknya, salah ini ucapannya, padahal dia sudah belajar, tapi ya namanya kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuan yang kita bisa. Makanya ketika dia baca, walaupun kesulitan dia hadapi, masih ada keliru dan kesalahan membaca, justru dia dapat 2 pahala. Satu, karena dia masih mau membaca Al-Quran walaupun sulit. Kedua, Allah menghargai perjuangannya, dan kesulitan yang dia hadapi Allah balas dengan kebaikan. Masya Allah. Yang mendapat dosa adalah orang yang tidak mau belajar. Ada kesempatan belajar tapi tak mau. Dan dia maksa diri, baca sendiri, tidak mau belajar. Padahal ada kesempatan, kemampuan, bisa mendatangkan guru, bisa mendatangkan guru ngaji untuk ajarin dia. Online bisa ya, sekarang. bisa sekarang online, kita bisa daftar. Jadi banyak kesempatan tapi kita mengabaikan seluruh kesempatan dan kita tidak mau memanfaatkan fasilitas, dan kita sendiri mau belajar dan baca sendiri, di situ memang dosa. Namanya sengaja, ada kesengajaan untuk berdosa atau bersalah dalam membaca. Beda sama orang yang sudah ada usaha mempelajari Al-Quran tapi kemampuannya sampai di situ. Dia tidak bisa, sudah berusaha, itu aja kemampuannya. Makanya kita menunjukkan apa yang kita mampu. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum", bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya masing-masing. Ya udah deh, aku sesuai kemampuan aku ya. Ya. Tapi kalau bisa lebih daripada kemampuan, boleh kok. Ya bisa, boleh. Emang kurang latihan aja. Iya. Sebenarnya segala sesuatu kalau terlatih dengan baik pasti kita bisa. Contoh, bawaan mobil. Kalau orang pertama kali bawa mobil kan takut, trauma ini. Tapi kalau dia terus latihan, lama kelamaan sudah terprogram. Seluruh tubuhnya ikut, kakinya dia sudah terkontrol oleh otak, sudah biasa. Ya, sama juga belajar Al-Quran. Segala sesuatu kalau tidak ada minat untuk dipelajari, tidak bakal bisa berhasil. Dan saya yakin Rafi serta istri bisa sukses di dunianya ini, pasti akan dibalik suksesnya ini perjuangan. Dan mungkin begitu enak duduk manis, tidur, rezekinya datang sendiri. Harus bekerja keras, keringat, bangun pagi, kadang-kadang pulang terlalu malam. Ini kan namanya berjuangan. Sambil kita belajar untuk memenuhi kebutuhan kita, keluarga, dan juga untuk sukses dalam kehidupan di dunia. Karena pasti orang manusia yang baik dan cerdas ingin selalu menjadi orang yang sukses. Tapi kita sebagai orang mukmin tidak sukses hanya di dunia, tapi sukses dunia dan insyaAllah di akhirat. Amin. Di sambil berjuangan, Rafi dan keluarganya memperjuangkan dunianya, dan alhamdulillah saya melihat beliau juga menyisakan waktu untuk juga buat akhirahnya. Artinya tidak semua dunia mulu ya, ada akhirahnya. Umrah, alhamdulillah, tarawih terlaksana, puasa jalan, dan insyaAllah juga istiqamah belajar ngaji Al-Quran. Dan kesempatan seperti ini silaturahim, tukar fikiran, membawa beda pandangan, membuka wawasan, dan ini menunjukkan betapa beliau berduli untuk menambah ilmu dan menambah keimanan, dan juga menambah pengetahuan terhadap agama, Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi justru ini menunjukkan kelebihan dari Rafi Ahmad, bukan hanya untuk urusan dunianya, tapi ada kepedulian untuk memperhatikan kewajibannya sebagai suami, penanggung jawab rumah tangga, bagaimana memimpin keluarganya di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya membawa mereka insya-Allah selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah sudah di ujung acara.
karena tadi sudah dites bacaan, ternyata Raffi Ahmad kalah sama istri. Istrinya nampaknya lebih hebat mengaji Al-Quran. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin menyediakan hadiah. Ini sebenarnya sebuah benda, namanya mud. Kalau dalam fikih Islam namanya mud, dan kita tulis di sini ada kata mud, ada uswati. Uswati teladanku. Teladan kita kan Nabi Muhammad SAW. Dan ini benda sebenarnya tidak buat sembarangan, tapi ini sudah betul-betul diukur oleh ulama. Rasulullah SAW kalau wudu menggunakan mud. Kalau zakat fitrah pun, takaran zakat fitrah juga menggunakan mud. Makanya Alhamdulillah saya mendapatkan ijazah yang bersusun sampai sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul wudu pakai mud, dan sudah ada rekaman videonya. Nanti saya share ke Raffi. Jadi kalau wudu itu segini ininya? Kalau Rasulullah SAW wudu cukup satu. Ya, kalau mandi 4 kali ini. Ya, mungkin yang belum terbiasa, kalau saya ikut belajar, awal-awalnya masih 3 kali, kadang 4 kali wudu. Tapi Alhamdulillah habis saya belajar, Alhamdulillah bisa meniru Nabi Muhammad SAW dengan wudu hanya cukup dengan sekali ini. Ternyata manfaat menggunakan mud ada 4 manfaat. Pertama, menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang kedua, meniru Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dapat berkahnya doa Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW mendoakan di Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah berkahi sa' kami, ya Allah berkahi mud kami. Ini kan mud. Artinya setiap orang menggunakan mud dapat berkahnya doa Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menghemati air. Benar. Ternyata manfaat saya menggunakan mud itu, tagihan bulanan air di rumah itu berkurang. Benar juga ya. Ya, jadi subhanallah memang ternyata air ini sangat berharga. Mungkin di negara lain seperti di Afrika, jangankan air buat minum, buat mandi, buat wudu, buat apa, susah mereka dapat air bersih dan air sehat. Alhamdulillah kita terlalu banyak air, dan kita ayo mari manfaatkan mud ini untuk bisa menggunakan cara wudu Nabi Muhammad SAW, dan ada videonya nanti saya sharekan. Nanti kamu harus cobain. Cobain gimana caranya. Nanti, pasti kan susah. Saya sediakan hadiah untuk satu buat istri, satu buat Terima kasih banyak. Kemudian ada juga ini ijazahnya. Jadi ada sertifikatnya. Bahwa ini udah diukur gitu ya. Ya, ini kan ijazahnya. Sertifikat mud. Sertifikat yang nama nanti ada nama saya. Nama Raffi langsung bersambung sampai sahabat Rasul. Jadi dalam silsilahnya berurutan sampai sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi ini betul-betul digunakan bukan sembarangan. Ini sudah betul-betul ada ijazahnya, ada sertifikatnya gitu. Jadi Raffi Ahmad gitu maksudnya meneruskan sunnah. Ya, berarti Raffi Ahmad boleh kasih ke teman atas nama Raffi, jadi bersambung gitu. Iya. Oh, bersambung. Wah, terima kasih Masya Allah, banyak. ini bagus banget idenya ya. Jadi kita menyambung kebaikan gitu ya, Syekh. Iya, menyambung kebaikan. Ketua Uswati Syekh Muhammad Jaber. Berarti benar kata Syekh, kalau kita mau berbuat baik itu nggak cuman yang susah-susah, tapi minum air putih pakai gini aja insya Allah dapat berkahnya. Luar biasa. Jadi berkahnya sebenarnya tidak harus beribadah yang panjang atau yang seperti para wali, dan ini kita aja dengan cara sederhana aja bisa kita meraih keberkahan yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada lagi ini. Waduh, banyak banget sih. Terima kasih. Apa namanya? Ini sedikit tentang ini, mungkin nanti didukung oleh para asatiz, Ustaz Abdul Samad, kemudian Ustaz Fadlan. Oh, ini mood ini ya? Ya, Majlis Ulama Indonesia, ada Ustaz Fahmi Salim. Dan ini sedikit keterangan apa itu mud, gimana caranya, gimana untuk takaran zakatnya, semua sudah dijelaskan di sini. Dan ini buku yang saya tadi cerita. Amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Masya Allah. Pada pengen ya bukunya ya? Iya. Nanti gue fotokopi ya. Coba bayangkan satu ayat aja menjaminkan masuk surga. Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran. Dan ada sedikit ini titipalah nanti ini minyak zaitun yang sudah dibacakan doa. Ada madu. Aduh, Masya Allah. Ya, ini ada madu juga. Ada madu saya. Kalau minyak zaitun itu sunnahnya gimana tuh, Syekh? Pakai buat apa? Sebenarnya kalau sehari-hari saya biasanya minyak zaitun pakai gelas setiap hari. Oh, diminum? Minum 1 gelas. 1 gelas apa 1 sendok? Iya, 1 sendok. 1 gelas kenyang dong. Ya, maksud saya 1 sendok. 1 sendok, tapi subhanallah ternyata manfaatnya untuk jantung. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih, kita yang terima kasih.
Saya bangga sekali. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Terima kasih Rafiq. Kita alhamdulillah dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini saya sudah mengajak teman-teman termasuk Kak Irfan, kemudian banyak sahabat termasuk para asatiz, Ustaz Abdul Samad dan lain sebagainya. Kita membuat gerakan namanya #sambung amal. Sambung amal. Ya, tujuan kami menjadi gerakan mata rantai. Walaupun kami tidak harus melipatkan jamaah harus bersama kami, tapi masing-masing boleh bergerak. Minimal satu orang membantu satu keluarga. Tujuan kami supaya mereka kita cukupilah makanan pokok yang dibutuhkan oleh mereka dalam 1 dan 2 bulan ini menghadapi corona ini, supaya mereka tidak pusing cari makanan, menafkahi keluarganya. Alhamdulillah kemarin kita sudah menggerakkan bantuan ini. Kita kasih sembako yang bisa dosnya cukup besar, mencukupi hampir kurang lebih 2 bulan. Kemudian kita kasih juga uang tunai sebagai THR untuk warga duafa dan miskin. Dan alhamdulillah #sambung amal menjadi gerakan mata rantai sambung menyambung. Jadi saling mengajak, tidak harus bersama tapi bisa masing-masing bergerak, tapi insya-Allah menjadi sambung menyambung, menjadi amal salih bersama sampai insya-Allah bersambung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kesempatan ini #sambung amal dari Ali Jabir, saya mengajak sahabat saya Rafiq Ahmad untuk berkenan ikut terhubung di #sambung amal. Semoga insya-Allah menjadi amal salih dan kebaikan untuk keluarganya dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk #sambung amalnya saya sudah terima kasih Syekh. Terima kasih saya Nagita, senang sekali dan merasa bahagia juga kita bisa diajak untuk terhubung di #sambung amal. Insyaallah saya Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Rafathar, kami sekeluarga akan ikut #sambung amal membantu satu keluarga duafa sembako plus THR. Iya, dan juga sekarang saya boleh menyambungkan ya ke teman saya yang lainnya lagi ya. Boleh. Nanti saya akan sambungkan ke teman-teman saya. Saya sambung amal ke Baim Wong, gerakan baik ini kepada teman saya Baim Wong. Ayo untuk semuanya ikut terhubung di #sambung_amal. Sambung amal, bantu keluarga duafa dimanapun kalian berada. Terima kasih. Saatnya masak. Asik. Pasti lapar ya? Lapar banget.